Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita sampai di Pantai Pelangi, goes faedah, goes santai, yang penting hati nyampai. Selain badan sehat, hati senang, kita bisa berbagi salam, melihat orang-orang di jalan sambil ngopi-ngopi. Alhamdulillah, begitu nikmatnya ciptaan Allah ini. Baru sadarnya tuh di Pontianak di ujung tuh ada pantai, walaupun ya apa adanya begitu, tapi alhamdulillah daripada ndak ada sama sekali. Dari kebisingan kita, aktivitas kita di kota, begitu ketemu di sini, aduh subhanallah. Ya, seperti biasa gue faedah kita bacalah berapa menit untuk faedah-faedah biar kita dapat siraman rohani. Kita akan sambung kitab Tajdidul Iman, ya, bagaimana memperbaharui iman. Nah, di antara hal-hal sebab-sebab iman itu bertambah dan iman itu kuat, itu perlu kita ketahui. Kemudian sebab-sebab iman itu turun, iman itu lemah, kita juga harus tahu. Nah, maka kita akan sebutkan pada pertemuan hari ini tentang perkara-perkara yang dapat mendorong seorang itu imannya bertambah dan imannya jadi diperbaharui. Bagaimana caranya? Yang pertama, ta'allumul ilmi syar'i. Nah, cara menambah iman, memperbarui iman adalah, kata Syekh Abdul Razak di sini, adalah belajar ilmu syar'i. Nah, apa yang dimaksud ilmu syar'i? Ilmu syar'i, fal ilmu nafi' ilmil kitab wa sunnah. Yang dimana ilmu syar'i itu adalah ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, yazidul iman wa yaqwa hatta yatamakkana fil qalbi. Maka iman itu akan bertambah, iman itu akan kuat sampai dia akan kokoh di dalam hati kita. Nah, sekarang pintu ilmu syar'i, wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan. Jadi pintu-pintu ilmu syar'i itu banyak sekali. Wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika qira'atul Qur'anil Karim wa tadabburuhu. Dan yang pertama kali ilmu syar'i itu masuk, yang pertama adalah baca Al-Qur'an. Yaitu ilmu syar'i itu adalah baca Al-Qur'an dan mentadaburi. Tidak cukup dengan membaca, mentadaburi Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Fa inna kalamullah min a'zami ma yazidul iman. Karena yang namanya Al-Quran itu kalamnya Allah, firmannya Allah. Dan dia adalah perkara yang terbesar untuk iman itu menjadi bertambah, iman itu menjadi kuat. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imanan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Nah, Allah bilang, nah ketika satu surah itu diturunkan, sebagian orang munafik itu mengatakan, siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Dia tanya-tanya di antara kawannya. Beda dengan orang muslim, kata Allah. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, adapun orang-orang yang beriman, itu satu surah itu sudah menambah iman mereka. Dan mereka sangat gembira dengan Al-Quran. Nah, adapun hati mereka yang sakit, justru dengan ayat Al-Quran, satu ayat saja, belum satu surah, maka bertambah kekafiran mereka yang sudah ada. Kekafiran sudah ada itu makin bertambah. Asalnya sudah kafir. Begitu kena ayat Al-Quran, satu surat, satu ayat itu makin bertambah kekafirannya dari kekafirannya yang ada. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ayat ini menunjukkan ciri-ciri orang beriman itu senang dengan Al-Quran. Ilmu yang pertama harus dilakukan adalah baca Quran dan mentadaburi. Ini ilmu syar'i yang pertama. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 15, Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk, ya, ke jalan yang paling lurusnya Al-Quran. Kemudian afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, atau memang ya hati mereka itu sudah terkunci? Nah, dengan Al-Quran saja tidak bisa mentadaburi, ya berarti kemungkinan hatinya terkunci.
Ya. Nah, fatadabburul Qur'an wa tilawatuhu wa ta'ammulu fi ayatihi yazidu fi imanil abdi. Jadi mentadabburi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, merenungi ayat-ayatnya akan menambah iman seseorang. Nah, ini berarti kesimpulan yang pertama, kalau mau bertambah iman itu belajar ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Ilmu yang bermanfaat, sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Dan yang pertama harus kita pelajari, baca Quran, tadabburi Al-Quran. Kenapa? Ya karena itu kalamullah. Ya, kalamullah. Yang kedua, ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Yang kedua, supaya hati kita kuat, iman kita kuat, terus bertambah, iman kita menjadi perbarui, mengetahui nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyaman tad'una falahul asmaul husna. Katakan Muhammad, kata Allah. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ud'ullah, serulah Allah. Wa'du'ur rahman, serulah ar-rahman, nama Allah ar-rahman. Ayyaman tad'u, dengan nama yang mana saja kamu seru dari nama-nama Allah. Ya, nama Allah itu banyak. Falahul asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya. Nabi bilang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannata. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha, siapa yang menghafal nama-nama Allah yang indah, dia akan masuk surga. Menghafal di sini bukan hanya sekedar menghafal, menghafal, memahami, mengamalkan. Itu maksudnya. Jadi nama-nama Allah dihafal, dipahami apa itu maksud nama Allah, diamalkan. Nah, fa ma'rifatu asma'illahi ta'ala husna ma'rifatu ma'aniha thumma al-'amalu biha taqtadihi min a'zami asbabi ziyadatil iman. Jadi mengetahui nama-nama Allah yang indah, mengenal makna-makna dari nama-nama tersebut, kemudian mengamalkannya, yaitu mengamalkan kandungan dari nama-nama Allah yang indah itu adalah sebab yang terbesar bertambahnya iman. Itu poin yang kedua, kalau mau sebab iman diperbarui. Yang ketiga, at-ta'ammulu fi siratin nabi al-karim. Nah, kita harus merenungi, ya, melihat sirah nabi yang mulia. Fa inna ta'ammula fi siratin nabi wa hadihi wa adabihi wa akhlaqihi wa muamalatihi wa jihadihi wa badlihi wa ata'ihi wa ghairi dzalika min a'zami ma yazidul imana. Jadi kalau merenungi sirah nabi, kita renungi petunjuk-petunjuk nabi, kita renungi adab-adab nabi. Nah, akhlak-akhlak nabi. Nah, kita ini penting ya, belajar akhlak penting sekali. Ya. Jangan maunya itu yang keras-keras terus. Ya, kita udah banyak lah menemukan orang tuh kalau udah berbicara yang sifatnya itu ya lupa mempelajari adab dari yang diajarkan Nabi, akhlak diajarkan Nabi. Muamalah Nabi, jihadnya Nabi. Kemudian perjuangan Nabi. Bagaimana Nabi memberi, bersedekah dan selainnya. Dan ini sebab-sebab akan bertambahnya iman kalau kita pelajari itu tadi. Walidha harasa salafu rahimahullah ala ta'allumi siratin nabawiyyah wa ta'limiha li abnaihim wa ahlihim. Nah, oleh karena itu para salaf. Jadi salaf nih ya, ini salaf. Jadi kalau salaf jangan ambil sekutir, semuanya diamalkan. Itu salaf. Dalam akidah, dalam akhlak, dalam banyak kasus. Saya salafi tulen, tapi akhlak na'udzubillah. Ya kan? Ya. Nakal dalam muamalah. Akhlaknya buruk sekali. Nah, bisa kita salaf tuh, lihat ini. Para salaf itu dia sangat memperhatikan untuk mempelajari sirah Nabi. Ya, kemudian mempelajari, mengajarkan sirah Nabi itu kepada anak-anak mereka, kepada keluarga mereka. Sebagaimana Zainul Abidin Ali ibn al-Hasan rahimahullah, dia katakan, kunna nu'allamu maghadhiyan nabi kama nu'allama surata minal Qur'an. Kami dulu, kata Al-Hasan,
cucu Nabi ya. Diajarkan bagaimana perang-perang Nabi itu bagaimana. Sebagaimana kami diajarkan satu surah dalam Al-Quran. Nah, jadi para sahabat itu diajarkan sirah Nabi. Sebagaimana seperti mereka itu diajarkan dengan satu surah Al-Quran. Berarti sungguh-sungguh. Ya, tentang sirah Nabi itu akan bertambah iman kita. Kita nih malas baca sirah Nabi kan. Nabi itu lengkap ajarannya. Nah, kita hanya sebatas itu. Ya. Lanjut. Ma'rifatu mahasiniddin al-Islam. Yang ketiga adalah mengenal keindahan Islam. Kebaikan-kebaikan Islam. Fadinul Islam kulluhu mahasin. Ingat, agama Islam itu semuanya indah. Semuanya itu baik. In nazarta ilal ibadati satajidu annaha akmalul ibadat wa ahsanuha. Jadi kalau kamu lihat ibadah-ibadah yang diajarkan dalam Islam, kamu akan menilai bahwa ibadah yang paling sempurna, ibadah yang paling baik itu ibadah dalam agama Islam. Wa idza nazarta ilal aqaid satajidu annaha asahhul aqaid wa aqwamiha. Dan kalau kamu lihat akidah Islam, kamu akan lihat akidah yang paling sahih, yang paling suci, paling bersih, paling kokoh itu akidah Islam. Wa kadza ingat, wa kadza adabuhu wa akhlaquhu akmalu akhlaq. Nah, demikian juga kalau kamu melihat adab Islam, ya, akhlak-akhlak Islam itu paling sempurna akhlak. Nah, jadi jangan akidah saja yang sempurna, akhlak tak sempurna. Ya, kita harus belajar juga. Maka kamu lihat akhlak Islam itu yang paling indah, paling baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama untukmu dan sudah aku lengkapkan nikmatku dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Fan nazari ila hadhil mahasin, kalau kita memperhatikan keindahan-keindahan Islam, kebaikan-kebaikan Islam, yasdadul abdu hubban li hadzal dini, maka akan bertambah keimanan seorang hamba, kecintaan seorang hamba itu akan bertambah terhadap agama ini. Wa iqbalan alaih, dan dia akan segera ya menghadap dan menerima ajaran agama ini. Wa amalan, dan bersegera dia akan mengamal. Wa sa'yan fit tatbiqihi, dan segera dia berusaha untuk mengamalkannya. Nah, kita ini terlalu jauh dari kata salaf. Ngaku aja salaf. Ya. Baru hanya sekedar paham satu bab akidah. Waduh, sombongnya minta ampun. Semacam seolah-olah paling pintar, paling paham yang dibicarakan itu terus. Padahal bobrok dari sisi yang lain banyak sekali. Nah, at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah. Yang keempat adalah kita perhatikan ayat-ayat Allah yang kauniyah, kejadian alam semesta. Fata'ammulu fi khalqillah minal ashjar wal jibal wal anhar wal bahar wal audiyati was sama'i wal ardi wan nujumi wal qamari wa ghairiha yazidu fil iman bal law ta'ammala al insanu fi nafsihi kaifa anna Allah khalaqahu ahsanu taqwim wa ala akmali halin sayajidu ziyadatan fi imanihi wa quwwatan. Ya, jadi kalau kamu renungkan ciptaan Allah, mulai kau lihat itu pohon, lihat itu gunung, lihat itu bulan, lihat itu laut. Jadi kita sekarang ini salah satunya kita lihat ciptaan Allah nih, subhanallah. Siapa yang bisa ciptakan kayak begini? Siapa yang bisa ciptakan sejauh mata memandang seperti ini? Kita ini terlalu kecil. Nah, itu akan bertambah iman kita. Kita lihat lembah, kita lihat langit biru, ada awan seperti ini. Jaraknya kita sejauh mata memandang tidak tahu batasnya sampai di mana. Sampai ke 7 langit ini. Ya. Nah, bintang, bulan dan selainnya akan bertambah iman kita. Jadi salah satu kita goes di sini ya kita tadabbur ciptaan Allah ini, termasuk ini. Ya, bukan hanya senang-senang belaka. Ya, bukan senang-senang, tapi kita melihat nih ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu akan ya renungkan. Kalau kamu merenungkan hal tersebut, bagaimana Allah menciptakan ini semua dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya, maka akan bertambah imanmu. Akan kuat imanmu. Contoh dalam Al-Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, pada diri kalian saja itu sebenarnya ada hal-hal yang bisa kamu lihat ciptaan Allah. Afala tubsirun. Apa kamu tidak perhatikan? Lihat dirimu aja. Kamu tuh diciptakan seperti apa? Ada mata, ada hidung, ya.
bisa tidur, bisa bangun, bisa merasakan manis, pahit, asin. Ya. Bisa merasakan nikmat makan, udara, nikmat nikah, nikmat belum nikah, nikmat bujang, nikmat setelah bujang, nikmat kopi, subhanallah. Ya, kita teguh dulu ya. Ada satu pepatah mengatakan, walillahi fi kulli tajriyatin wa taskinatin abadan syahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Jadi Allah itu memiliki segala pergerakan. Hanya milik Allah segala hal yang tenang. Ya. Dan selama-lamanya Allah akan melihat pergerakan dan ketenangan itu. Dan segala sesuatu itu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang menunjukkan dialah satu-satunya pencipta. Nah, itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir. Ta'atullah wa amsalu amrihi. Nah, taat kepada Allah. Kalau mau bertambah iman, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya. Nah, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sudah berlalu tadi tentang kisah Umair, Habib al-Hatmi, dan selainnya, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan. Iman itu akan bertambah dengan ibadah, sholat, zakat, sedekah, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, tilawah Quran, dan selainnya. Maka fata'atullah wa imtisali awamirihi yaqwal iman wa yasdad. Maka taat kepada Allah itu, menjalankan perintah Allah, akan menguatkan iman dan menambahkan iman. Ingat, amal itu ada 3 macam. Yang pertama, amalan hati. Nah, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, rasa khosyah, rasa inabah, tawakal. Nah, ini namanya ibadah hati. Yang kedua, wa a'malul lisan, amal lisan, tasbih, tahmid, takbir, amal ma'ruf nahi mungkar, baca Quran, itu amalan lisan. Yang kemudian wa a'malul jawarih, yaitu amalan anggota tubuh, sedekah, salat, zakat, jalan, bergerak dalam ketaatan kepada Allah. Fa hadhil umuru kulluha tazidul iman. Itu semuanya amalan-amalan, mau lisan, mau hati, mau anggota tubuh, itu menambah iman kita. Wa hadha takhlisun mujizun lil umuri allati yazidu biha imanul abdi. Nah, inilah ringkasan yang mukhtasar tentang perkara-perkara yang dapat menambah iman seorang hamba dan menguatkannya. Wa ammal asbabu wal umuru allati yad'afu biha al iman wa yanqusu fi fahiya bila syakkin katsiratun aidun. Sama. Sebab-sebab perkara yang melemahkan iman, mengurangi iman, tidak diragukan, banyak sekali. Nah, wal abdu mutalabun bima'rifatiha, ya, yahdhara minha wa yattaqiha kama qala syair. Nah, maka seorang hamba itu sudah tahu sebab-sebab yang melemahkan iman itu banyak, maka dia dituntut untuk mengetahui sebab-sebab iman itu lemah, bahkan bisa batal imannya, supaya dia hati-hati dan terhindar. Sebagaimana syair itu mengatakan, araftu syarra la lisyarr walakin litawaqqihi wa man lam ya'rif syarr minal khair yaqa'a fih. Jadi aku itu mengetahui, kita ini mengetahui tentang keburukan bukan karena untuk melakukan keburukan, tetapi supaya kita tidak jatuh dalam keburukan tersebut. Dan siapa yang dia tidak tahu keburukan, maka ya dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Nah, wa qabla syuru' fi dzikril umuri allati tunqisul iman yuhsinu an ushira ila an adama ta'ahudi asbabi ziyadatil iman wa ihmali taqwiyatihi wa tarkil inayati bihi yu'addu sababan min asbabin naqsil iman. Nah, sebelum kita masuk dalam perkara-perkara yang dapat melemahkan iman, ya, maka ada baiknya aku memberikan petunjuk tentang beberapa sebab-sebab bertambahnya iman dan hal-hal yang dapat memalingkan kekuatan iman, dan meninggalkan petunjuknya itu dianggap sebab. Ya, jadi meninggalkan petunjuk untuk kita mengetahui sebab-sebab, mengetahui iman itu akan bertambah, itu sebagai sebab akan iman itu bisa turun. Artinya apa? Kalau kita tidak belajar, tidak mengetahui sebab-sebab iman itu bertambah, itu salah satu sebab buat iman kita menjadi turun. Nah, summa inna hunaka asbabu wa awamilu adida, dan banyak sekali sebab-sebab yang bermacam-macam membuat iman itu menjadi berkurang, iman itu menjadi lemah. Ya, maka nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang.
ya kita akan masuk hal-hal yang dapat melemahkan iman kita. Mungkin itu saja ya pada pertemuan hari ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Bagi yang mau ikutan goes faedah, goes santai, hati nyampai, silahkan komentar di bawah nih ya. Jangan lupa budak,